see what I see? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Octavian. Saya berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dan apa kabar nih para pendengar setia Do You See What I See? Semoga sehat-sehat selalu ya, dan dipanjangkan rezekinya. Sebelumnya saya mau minta maaf apabila ada salah kata ataupun cerita saya kurang jelas. Karena ini kali pertama saya menceritakan pengalaman horor saya di Do You See What I See. Biasanya saya menceritakan hal-hal horor ya cuma di tongkrongan aja gitu, di teman-teman biasa. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya di kamar saya sendiri. Ini terjadi sekitar tahun 2017. Dan ini awal kejadian horor saya dimulai. Pada tahun 2017, saya itu sedang gadang ya, dan emang saya orang yang sering gadang. Saya jarang tidur normal seperti orang pada umumnya. Dan ini terjadi pada sekitar jam 3 pagi. Saya lagi main handphone, main sosial media, nonton YouTube dan lain-lain. Terus tiba-tiba terdengar ada suara musik gamelan Jawa dari arah barat kamar saya gitu. Dan emang saya itu orang yang tidak terlalu takut dengan hal-hal mistis dan juga tidak terlalu percaya ya dengan hal-hal mistis seperti itu. Saya di situ penasaran aja gitu, mencari tahu sumber suaranya dari mana. Dan awalnya suara musik gamelan itu jauh gitu, jauh banget. Ada mungkin berjarak 5 km lah dari posisi saya. Dan tapi saya terus mendengarkan gitu, terus penasaran. Dan lama-lama suara musik gamelan itu tiba-tiba mendekat gitu, lama-lama mendekat. Di situ saya mulai makin penasaran ya. Yang awalnya saya hanya mendengarkan di kamar saya, terus di situ saya keluar kamar karena saking penasarannya gitu. Ini suara musik gamelan dari mana? Dan saya juga berpikir di situ, apa mungkin orang ngedengerin musik gamelan jam segini? Perasaan nggak mungkin deh ada orang yang ngedengerin musik gamelan jam segini. Jangankan musik gamelan gitu, musik yang lain, musik yang biasa pun kayaknya nggak mungkin. Soalnya ini posisinya udah jam 3 pagi gitu. Nah, saya sampai keluar kamar kan saking penasarannya, dan terus mendengarkan gitu sumber suaranya dari mana. Dan saking gabutnya saya itu, saya sampai ngambil kopi dan rokok gitu buat fokus ngedengerin suara gamelan itu dari mana, saking penasarannya. Saya bakar rokok, saya sambil ngopi di luar sambil main handphone juga, dan lama-lama suara gamelan itu hilang gitu, entah kemana. Dan saya nggak berpikir kemana-mana lagi ya dari situ, karena saya bilang dari awal saya kurang percaya dengan hal-hal mistis seperti itu. Saya lanjut tidur aja dari situ. Dan dari kejadian pertama saya sekitar 1 tahun kemudian, di tahun 2018-an, di kamar yang sama ya, di kamar saya waktu itu tidur normal jam 10 malam waktu itu, tahun 2018. Cuma saya lupa harinya kapan dan bulannya juga kapan, saya udah lupa. Tapi yang pasti itu tahun 2018-an. Jadi saya tidur jam 10 malam. Terus tiba-tiba pada jam 2 pagi saya kebangun karena erup-erup. Yes. Kalau teman-teman yang belum tahu erup-erup itu, jadi erup-erup itu kita kayak lagi mimpi, terus tiba-tiba kita kebangun, kita tuh sebenarnya sadar, kita ngelihat di sekitar gitu. Saya ngelihat TV,
ngeliat lemari, ngeliat gitar saya, ngeliat pintu, saya sadar saya bisa melihat, tapi saya tidak bisa menggerakkan badan saya gitu. Jadi kayak ada yang nindih badan saya gitu. Saya nggak bisa gerakin semua badan saya lah intinya. Tapi karena karena pengap juga, sesak gitu, saya lawan dan akhirnya saya sadar. Dan kalau teman-teman yang sering ngalamin erup-erup juga pasti kalau udah kena erup-erup itu bawaannya pasti ngantuk banget gitu, susah buat ngelawan rasa ngantuk itu. Dan karena gak kuat nahan ngantuknya, saya tidur lagi pada saat itu. Pas sudah tidur lagi, saya kena erup-erup lagi. Saya sadar, saya bangun, tidur lagi. Terus kena erup-erup lagi. Bangun, sadar, tidur lagi. Kena erup-erup lagi. Pokoknya itu terjadinya sekitar 10 kali ya, erup-erup. Dan yang pertama sampai yang ke-9 itu aman-aman aja ya. Ya maksudnya erup-erup normal kayak orang biasanya. Cuma pas yang ke-10 kali ini, saya sadar, saya bisa ngebuka mata saya. Tapi saya nggak bisa lihat di sekeliling saya gitu. Saya nggak bisa lihat TV, nggak bisa lihat lemari saya, nggak bisa lihat gitar saya. Jadi di situ saya posisinya gelap. Saya sadar tapi di situ posisinya gelap. Dan tetap ya kalau badan mah tetap pengap, tetap sesak, nggak bisa digerakin. Cuma yaitu mata saya udah ngebuka tapi gelap aja gitu. Dan lama kelamaan di telinga saya ada suara teriak. Awalnya di telinga kiri ya, ada yang teriak satu cewek. Terus yang di telinga kanan satu cewek. Terus lama-lama banyak, ada ratusan mungkin ya suara teriakan tersebut. Di situ saya mulai parno ya, karena kan saya itu udah menggelap gitu ya, nggak bisa ngelihat apapun dan badan saya juga nggak bisa digerakin. Saya panik di situ. Dan sekitar 20-30 menit saya baru bisa sadar. Saya baru bisa ngelawan dari erup-erup itu. Dan mungkin ini pengalaman erup-erup saya yang paling creepy ya, karena memang saya orang yang paling sering kena erup-erup ya. Tapi ini menurut saya yang paling ibaratnya paling creepy gitu, paling serem banget gitu. Sampai ada suara yang teriak gitu, dan itu jelas banget dari telinga kiri kanan saya itu jelas banget ada suara cewek yang teriak. Di situ saya bangun kan, karena udah ngelawan erup-erup itu sekitar setengah jaman. Dan di situ saya tuh ngos-ngosan kayak yang abis olahraga karena ngelawan erup-erup itu. Saya sambil ngatur nafas saya, sambil nenangin diri saya sambil main HP lah gitu. Dan di situ saya tuh baru ngeh ya, karena saya sering kena erup-erup. Dulu itu saya pernah riset, pernah mencari tahu lah gitu apa sebab dari erup-erup ini. Dan pas saya riset di Google itu, setahu saya ya, dan yang saya baca gitu, erup-erup itu terjadi kalau dari medis ya, dari dokter, terjadi karena kecapean, karena sering gadang, dan karena posisi badannya kita tuh lagi nggak fit gitu. Tapi pas saya pikir-pikir lagi, saya itu tidur normal jam 10 malam, dan posisi saya juga nggak kecapean, saya nggak gadang, saya nggak kecapean, dan badan saya juga sehat gitu, nggak lagi sakit. Nah di situ saya mikir kayaknya ini ada yang nggak beres deh gitu. Soalnya kayak creepy banget, kena erup-erup 10 kali, dan yang terakhirnya itu gelap dan ada yang teriak di telinga saya. Nah, karena saya mulai ngerasa risih dengan kejadian itu, ngerasa kesel, saya sampai ngomong sendiri di kamar saya pakai bahasa Sunda, kurang lebih seperti ini. Lamun marane hayang cicing di dieu, sok, tapi ulah ngaganggu. Ieu tempat aing. Lamun marane masih ngaganggu di tempat aing, ku aing usiran. Dan itu kalau dalam bahasa Sunda itu kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih
Artinya seperti ini ya, kalau kalian mau menetap di tempat saya, ya silahkan, mangga gitu kalau mau menetap, cuma jangan mengganggu saya karena ini tempat saya. Kalau misalkan kalian masih mau mengganggu, saya akan usir kalian semua. Kurang lebih seperti itu. Saking saya keselnya, ya saya bilang sendiri gitu. Dan saya juga nggak tahu saya bilang sama siapa, cuma karena saya yakin ini karena hal mistis, jadi ya gitu saya ngomong sendiri, ya semoga mereka juga ngedenger lah apa yang saya omongin gitu. Dan setelah saya bicara itu, saya kembali tidur dan ya alhamdulillah saya bisa tidur normal lagi seperti biasa. Dan setelah kejadian ini, setahun kemudian pada tahun 2019, jadi di kamar saya itu kejadiannya nggak setiap hari ya, kayak dalam 1 tahun itu 2 kejadian, 1 tahun lagi 2 kejadian, jadi nggak sering lah. Dan mungkin jin-jinnya juga nggak ekstrim kali ya. Pas ini kejadian yang terakhir ya, pada tahun 2019, saya kan emang suka banget musik ya, suka musik dan suka nge-cover lagu juga. Pas 2019 itu saya lagi gitar-gitaran sambil nge-cover lagu jam 11 malam. Emang terlalu malam sih dan tidak sopan juga lah, kedenger sama tetangga juga, ngeganggu tetangga yang lain juga. Nge-cover lagu jam 11 malam emang gak baik sih dan gak patut dicontoh lah. Tapi karena memang saya orangnya sering gadang kan, jadi waktu saya tuh emang kalau malam tuh ya dipakai buat buat gabut-gabutan gitu, sambil cover lagu, sambil nyanyi-nyanyian. Dan pas jam 11 itu saya lagi cover lagu, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu kamar saya. Tok tok tok, dan itu suaranya kayak mama saya ya. Kok, 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 sampai 3 kali gitu manggil nama saya. Tapi karena saya posisinya masih nge-cover lagu dan masih ngerekam suara kan, jadi saya belum hirauin lah suara mama saya itu karena lagunya belum beres. Nah pas saya udah ngeberesin lagu saya, udah beres nge-covernya, saya simpen gitar, saya ke bawah kan, ke kamar mama saya gitu. Saya ketok pintu kan, pintu kamar orang tua saya. Mah, kata saya. Mah, sekali lagi. Dan mama saya belum nyaut kan di situ. Pas yang keempat kali, mah. Terus mama saya ngejawab, apa? Dan mama saya itu ngejawabnya kayak yang orang yang lagi tidur gitu. Terus mama saya keluar kan ke kamar saya, nyamperin ke luar kamar mama dan nyamperin saya. Terus saya tanya, mama tadi manggil saya? Terus kata mama saya tuh, enggak, mama tidur tadi jam 9, ini malah kebangun sama suara kamu, kata mama tuh gitu. Lah terus barusan bukannya mama tuh manggil di kamar tuh, tadi mama tuh manggil gitu, makanya Riko ke bawah gitu karena mau nanyain kenapa gitu, ada apa manggil. Terus mama kan jawab lagi, enggak kok, mama tidur jam 9 tadi, ini malah kebangun karena suara kamu, katanya. Emang siapa sih yang manggil, kata mama tuh. Ya suara mama, kata saya. Tadi Riko lagi gitar-gitaran, lagi nge-cover lagu, terus tiba-tiba mama manggil, cuman ya Rikonya nggak nyamperin langsung karena lagi nge-cover lagu gitu. Nah ini baru beres cover lagu, baru Riko ke bawah mau nanyain gitu ada apa. Terus mama saya cuma bilang, makanya kalau malam itu jangan terlalu berisik, jadi ya mungkin yang lainnya keganggu gitu. Lihat nih jam udah jam berapa, kata mama tuh. Ya iya sih, salah Riko juga, gue bilang ke mama. Ya udah deh, mama lanjut tidur aja, Riko juga mau tidur deh gitu. Akhirnya saya ya ke kamar lagi gitu. Terus ya di situ saya cuman mikir aja, kok bisa ya gitu, suaranya mirip mama gitu. Dan saya juga kan dulu sering ngaji dan
tahu dari ustadz itu tuh jin, emang jin yang menyerupai manusia gitu, seperti itu. Dan jin itu memang ada, memang berdampingan sama kita gitu loh. Dan di situ saya baru mulai mempercayai dengan hal-hal mistis gitu ya, karena itu udah terjadi sama saya sendiri gitu. Awalnya kalau misalkan ada teman-teman saya yang cerita, ini gue baru lihat ini nih katanya, terus gue ngalamin kejadian ini, saya tuh suka kadang nggak percaya ya sama cerita-cerita teman-teman saya, karena ya menurut saya itu bullshit, menurut saya itu hoax gitu. Karena masa iya sih, gue aja belum ngalamin gitu loh, belum pernah ngalamin. Nah tapi pas saya udah ngalamin kejadian horor tersebut sendiri, di situ deh saya mulai percaya gitu sama hal-hal horor. Dan kejadian yang suara mirip mama itu terjadinya sekitar 3 kali lah dalam tahun yang sama, tahun 2019, tahun yang sama sekitar 3 kali kejadian, dan kejadiannya sama, semuanya sama karena sayanya gitar-gitaran, dan kejadiannya juga sama jam 11 malam, cuman harinya saya lupa gitu harinya kapan, tapi kejadiannya sama, sayanya gitar-gitaran dan posisinya jam 11 malam. Nah gitu. Dan ini sekian cerita dari saya, pengalaman horor saya di kamar saya. Dan sebenarnya masih ada sih pengalaman horor saya, bukan di kamar aja ya, masih ada. Ya semoga di lain waktu saya bisa menceritakan kejadian horor saya yang lain. Dan saya minta maaf lagi apabila ada perkataan saya yang salah, dan maaf juga apabila ceritanya kurang jelas, karena ya ini saya itu biasanya menceritakan hal-hal horor itu dalam ya bahasa Sunda gitu kan, karena ceritanya ke teman-teman tongkrongan. Jadi pas saya menceritakan dalam bahasa Indonesia itu jadi kayak aneh aja gitu karena soalnya saya nggak terbiasa berbicara dalam bahasa Indonesia seperti itu. Terima kasih teman-teman di UC What I See sudah mendengarkan cerita saya. Semoga teman-teman semua bisa mengambil positifnya dan buang negatifnya. Dan percayalah, yang namanya jin-jin atau makhluk-makhluk yang lain itu hidup berdampingan dengan kita. Setelah kejadian di kamar saya jadi lebih bisa respect dengan apa yang ada di luar sana selain di dunia kita gitu ya. Saya jadi lebih respect, saya jadi bisa lebih menghargai gitu apa yang hidup berdampingan dengan saya gitu. Dan semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu, dipanjangkan rezekinya, dan semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya, agar kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.